Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenin Octavia dengan NIM 3118131 dari kelas 3C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan tablet Evolvisin, ekstrak lidah buaya aloe vera, di mana pembuatan PPT video ini merupakan tugas mata kuliah teknologi sediaan solid di KSPTH Tasikmalaya 14 September 2020. Ini adalah abstrak judul penelitian untuk PPT kali ini. Pendahuluan, tablet merupakan sediaan farmasi yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan sediaan obat dalam bentuk lain, karena mudah dan praktis dalam penggunaannya. Dan dosis lebih akurat, dapat mengurangi rasa tidak enak dari bahan obat, sediaan lebih stabil, serta mudah produksinya. Metode pembuatan tablet berdasarkan cara pembuatannya secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu metode granulasi basah, metode granulasi kering, metode kempa atau langsung. Metode kempa langsung, tablet yang ideal umumnya harus bebas dari kerusakan atau cacat secara visual ataupun fungsional. Lidah buaya. Lidah buaya merupakan tanaman fungsional karena semua bagian dari tanaman dapat dimanfaatkan. Purwandi 2002. Aloe vera Badensis miliar atau sinonimnya aloe vera L merupakan spesies tanaman dari suku L. Ilevisiae yang paling dicari dan digunakan dibandingkan dengan lebih dari 300 spesies aloe yang ada. Tanaman lidah buaya ini memiliki banyak manfaat, antara lain anti-inflamasi, anti jamur, antibakteri, dan membantu proses regenerasi sel Wahyono dan Kusnanda Durya. Yang bermanfaat sebagai laksatif adalah anthraquinone. Penyakit anthraquinone glukosid banyak terdapat pada getah daging buah lidah buaya. Menurut penelitian, lidah buaya yang menggunakan sebagai laksatif yaitu sebesar 0,04 sampai 0,017 gram. Anemen 2008. Tablet Evolvisin ekstrak lidah buaya aloe vera mulai dikembangkan di Indonesia. Keuntungan bentuk sediaan ini diantaranya mudah untuk dikonsumsi dan dikembangkan variasi rasa sehingga masyarakat dapat tertarik untuk mengonsumsi sediaan lidah buaya dalam bentuk tablet Evolvisin ini. Tablet Evolvisin sendiri itu dibuat berdasarkan tujuannya untuk bagi pasien yang tidak bisa menelan tablet atau menelan pil. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu mendapat formulasi optimum dari tablet Evolvisin ekstraksi lidah buaya. Metode penelitiannya, bahannya lidah buaya, aloe vera, asam sitrat, asam tartat, natrium bikarbonat, laktosa, asesulfat, aroma, aquades, PEG 6000, etil asetat, metanol, silika gel. Cara penelitiannya ekstraksi dengan maserasi, formulanya granul ekstrak 150 mg, laktosa 1890, formula granula ekstrak 150 mg, laktosa 1890 mg, asam sitrat 100 mg, asam tartat 300 mg, natrium bikarbonat 400 mg, PEG 6000 60 mg, asparmat 100 mg, dan pengaroma secukupnya. Metode pembuatannya kering atau peleburan. Pemeriksaan fisik granul, waktu air, pengendapan, sudut diam, book density. Pemeriksaan fisik tablet, keseragaman bobot, keserasan tablet, kerapuhan, waktu larut. Cara penelitian, ekstraksi lidah buaya ditimbang secara seksama sesuai konsentrasi yang diinginkan. Kemudian dihaluskan dengan cara diblender dan diambil sarinya dengan cara maserasi. Formulanya seperti pada tabel. Metode pembuatannya yaitu metode kering atau metode peleburan. Haluskan asam sitrat dan ayak dengan ayakan mes 60. Masuk dan campurkan bahan lain, granul ekstrak lidah buaya, asam tartat, dan laktosa. Pengadukan dilakukan. Tambahkan natrium bikarbonat, serbuk diletakkan di atas lempeng atau nampan yang sesuai. Kemudian masukkan ke dalam oven pada suhu 40 derajat Celcius. Selama proses pemanasan,
Serbuk dibolak-balik dengan memakai stempel tahan asam untuk menjamin agar bahan bisa tercampur secara sempurna. Setelah terbentuk seperti spons dan mencapai kepadatan yang tepat, serbuk dikeluarkan. Buat granul dengan nomor ayakan 14 mes. Granul kemudian dikeringkan dalam oven suhu 54 derajat Celcius. Campurkan setiap bahan tablet. Ansel 1985. Pemeriksaan granul. Waktu air, timbang formulasi campuran serbuk 100 gram. Masukkan dalam uji waktu air. Hitung waktu airnya. Untuk serbuk atau granul, sifat alirnya bagus bila mempunyai waktu air tidak lebih dari 10 detik. Pengetapan. Masukkan campuran untuk dalam gelas ukur dengan volume 100 ml. Pasang gelas ukur pada alat dengan skala pengepakan 50 kali tiap menitnya. Serbuk punya sifat air yang bagus bila indeks tabnya tidak lebih dari 20%. Pengetapan, yaitu dengan rumus pengetapan sama dengan V0 dikurang Vt per V0 dikali 100%. Dengan V0 yaitu volume awal granul, Vt yaitu volume sediaan pengetapan. Voigt 1984. Sudut diam. Campuran serbuk dimasukkan dalam alat penentu sudut demi hingga dasar yang digunakan sebagai atas horizontal tertutup dengan ketinggian tertentu. Alirkan serbuk melalui celah. Sudut dialami dihitung berdasarkan perhitungan konsep antara tinggi kerucut yang terbentuk dari alas horizontal sudut dan antara 28 derajat sampai 42 derajat menunjukkan sifat alir yang bagus. Voigt 1984. Bobot jenis serbuk atau book density, diambil 100 mg granul ekstrak lidah buaya dengan menggunakan gelas ukur, kemudian timbang volume bentuk tersebut. Bobot jenis diukur dengan 1 gram per volumenya. Voigt 1984. Pemeriksaan fisik tablet. Keseragaman bobot. Timbang 20 tablet satu per satu. Hitung beratnya. Tidak boleh ada satu tablet yang menyimpan 20% dari berat tablet rata-rata. Tidak boleh lebih dari 2 tablet menyimpang 10% dari tablet rata-rata. Amin 1995. Kekerasan tablet. Dilakukan uji kekerasan tablet 1 per 1 sampai 20 tablet dengan alat Hennis tester. Kekerasan tablet yang diperkenankan adalah antara 4 sampai 8 kg. Patos 1971. Kerapuhan. 20 tablet dimasukkan dalam alat uji kerapuhan, diputar sedemikian rupa sampai masuk yang telah ditentukan. Timbang kembali tablet yang sebelumnya telah ditimbang, bandingkan dengan penimbangan awal, di mana berat total tablet yang diuji tidak boleh berukuran lebih dari 1% dan berat di awal tablet uji. Mohri 1980. Waktu larut. Diambil 20 tablet, kemudian diuji suhu 1 per 1 dalam suatu gelas yang dapat merendam seluruh bagian tablet. Tuangkan aqueous dengan volume 130 ml dalam berbagai suhu yang bervariasi, yaitu 10 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 35 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Ditentukan waktunya, mulai dari tablet dimasukkan dalam gelas hingga tablet habis larut, dengan waktu larut kurang dari 1 atau 2 menit. Monhi 1980. Kelebihan dan kekurangan metode granulasi kering. Kelebihannya itu 1. Dapat digunakan untuk zat aktif dan ekspirien yang sensitif terhadap panas dan lembab. Peralatan yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding granulasi basah. Tidak perlu pemanasan atau perawatan terlebih dahulu terdapat masa cetak. Dapat digunakan untuk bahan akibat dan ekspirien dengan sifat alir dan kompresi buruk dan deposit dalam sediaan. Diperlukan mesin khusus untuk disemai. Kekurangannya ini 1. 2. Distribusi zat warna kurang homogen. 3. Proses banyak menghasilkan debu sehingga meningkatkan terjadinya kontaminasi atau kontaminasi silang. 4. Segresi komponen penyusun tablet dapat terjadi setelah proses pencampuran. Jadi kesimpulannya, tinggal yang saya ambil ini, lidah buaya aloe vera dapat diformulasikan ke dalam sediaan tablet effervescing. Dari data evaluasi disimpulkan bahwa formulasi sediaan tablet effervescing
lidah buaya aloe vera yang paling baik untuk dibuat tablet effervescent yaitu formula 1 yang berisi granul ekstrak 150 mg, laktosa 1890 mg, maaf maksud saya granul ekstrak 150 mg, asam sitrat 100 mg, asam tartar 300 mg, natrium bikarbonat 400 mg, PEG 6060 mg, aspartam 300 mg, dan pengaroma secukupnya. Daftar pustaka yang saya ambil ini adalah jurnal penelitian dari pembuatan tablet effervescent aloe vera atau lidah buaya. Dan ini adalah jurnal penelitian yang saya ambil untuk pendahuluan tablet. Kurang lebih cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.